الهجرة رحلة هادينا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. Dan agar dia, yakni Allah, memberi manfaat dengan ilmu yang ada di dalamnya, yakni memberi manfaat kepada orang yang memberi perhatian dengan cara menghafal dan memahaminya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam kajian mendalam bait ke-19 ini, insya-Allah akan dibahas dua topik, yaitu pertama tentang kemuliaan akhlak al-imriti, dan yang kedua adalah motivasi. Kita mulai dari yang pertama, kemuliaan akhlak al-imriti. Di bait ini tampak kemuliaan akhlak al-imriti. Mengapa? Karena di bait ini beliau mendoakan orang lain. Jadi beliau tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi beliau juga berdoa untuk orang lain. Isi doanya adalah beliau mendoakan siapapun yang mau menghafal dan memahami Nazm al-Imriti, maka dia didoakan oleh al-Imriti ilmunya bermanfaat. Mendoakan orang lain semacam ini tidak mudah, karena kebanyakan manusia itu egois, kebanyakan manusia hanya fokus pada kepentingan dirinya, fokus pada kebutuhan dirinya, dan tidak peduli walaupun orang lain itu tidak terpenuhi kebutuhannya atau bahkan celaka. Karena itu doa terhadap orang lain, terutama kaum muslimin, itu adalah cerminan sifat rahmah atau kasih sayang yang ada pada hati seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani akhlak yang mulia ini. Hasanan, kita berpindah ke topik yang kedua, yakni motivasi. Dalam bait ini kalau kita renungi, sesungguhnya ada motivasi secara implisit juga ya. Bagaimana itu motivasinya? Begini, Al-Imriti itu mendoakan bahwa siapapun yang menghafal nazamnya dan memahaminya, maka doa Al-Imriti adalah orang tersebut didoakan supaya manfaat ilmunya. Nah, secara fakta ternyata kita mendapati bahwa Allah itu telah mengabulkan doa beliau, yakni Allah membuat ilmu beliau tersebar luas di seluruh dunia Islam selama berabad-abad hingga hari ini. Entah sudah berapa juta santri menghafal Nazm al-Imriti dan berapa juta orang yang mengerti bahasa Arab melalui wasilah Nazm ini. Tidak mungkin secara logika Allah membuat ilmu seorang hamba tersebar luas kecuali hamba tersebut memang orang saleh dan ikhlas. Artinya kita boleh menduga kuat bahwa Al-Imriti adalah salah satu kekasih Allah dan hamba Allah yang ikhlas. Jika beliau ikhlas, artinya berarti doa beliau dalam bait sebelumnya yang minta supaya dilindungi dari riya telah dikabulkan oleh Allah. Demikian pula tersebarnya ilmu beliau. Tersebarnya ilmu beliau yang dimanfaatkan ilmunya ke seluruh dunia Islam itu juga menunjukkan doa beliau dikabulkan. Karena dalam doa beliau sebelumnya itu, di samping minta dilindungi dari riya, beliau juga minta supaya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ketika ilmu itu tersebar luas, dimanfaatkan banyak orang, berarti kan ilmunya menjadi ilmu jariyah. Ya, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Artinya Allah mengabulkan doa Al-Imriti yang minta supaya pahala amal solehnya dilipat gandakan. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata doa Imriti itu mustajab berdasarkan fakta, maka dalam bait ini datanglah sesuatu yang luar biasa. Apa itu?
Al-Imriti bukan hanya mendoakan dirinya sendiri, tetapi juga mendoakan murid-murid beliau, santri-santri beliau, yang belajar nazam beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita kalau belajar nazam Al-Imriti itu termasuk murid beliau, walaupun murid tidak langsung, walaupun tidak ketemu beliau, karena kita secara real memanfaatkan ilmu beliau. Jadi beliau itu guru kita secara tidak langsung, gitu ya. Nah, para murid ini didoakan beliau supaya ilmunya bermanfaat sebagaimana beliau. Nah, oleh karena itu, ayo para santri, mari bersemangat. Jika sudah terbukti doa Al-Imriti itu mustajab, maka doa untuk murid-muridnya juga layak diharapkan untuk dikabulkan Allah juga. Sebab Maha Suci Allah jika mengabulkan satu hal pada Al-Imriti, lalu menolak doa Imriti yang lain, padahal doa tersebut tidak merugikan Allah dan tidak bertentangan dengan keputusannya. Ya, tapi di sini yang harus diperhatikan adalah syarat yang ditulis oleh Al-Imriti. Apa itu syaratnya? Yang berhak doa Al-Imriti adalah mereka yang menghafal nazam Al-Imriti dan memahaminya. Ingat ya, dua kata kunci itu. Menghafal dan memahami. Menghafal nazam Al-Imriti dan memahami nazam Al-Imriti. Bukan menghafal saja dan juga bukan memahami saja, tapi gabungkan antara menghafal nazam Al-Imriti dan memahaminya. Ya, jadi santri yang sudah hafal nazam Al-Imriti, alhamdulillah, sudah separuh untuk mendapatkan doa mustajab Al-Imriti, insyaallah. Ya, jadi mari para santri yang belum menghafal, bersemangatlah. Awali menghafal nazam Al-Imriti, setelah itu jangan berhenti. Lanjutkan dengan upaya memahami isinya. Dengan begitu nanti kita bisa berharap ilmu kita menjadi bermanfaat. Bahkan lebih dari itu, kalau bisa setelah hafal nazam Al-Imriti dan mengerti maknanya, maka hafalkan juga maknanya. Nah, ini level yang paling tinggi. Hafalkan juga maknanya itu. Gimana itu maksudnya menghafal maknanya? Jadi gini, menghafal maknanya berarti orang itu sudah mengerti makna-makna dalam nazam Al-Imriti sampai level ketika menerangkan isinya tidak perlu melihat catatan apapun, dengan penjelasan yang berkualitas, yang padat ilmu, yang jelas referensinya, dan tidak melebar kemana-mana. Ya, oke. Mengapa kok menghafal makna ini termasuk bagian yang juga layak untuk diagendakan? Ya, alasannya adalah karena kata menghafal yang ditulis oleh Al-Imriti dalam bait 19 ini mungkin juga difahami mencakup hafal lafaz sekaligus hafal makna. Dengan arti setelah hafal lafaz dan paham makna, maka dia menghafal maknanya sampai level ketika menerangkan dari hafalannya itu bisa menjelaskan tanpa harus membaca kitab. Ya, kata Ibnu Unaqa saat mensyarah bait ini, beliau menjelaskan makna man i'tana bihifdhihi wa fahmihi adalah man i'tana bihifdhihi lafzan aw ma'nan. Ya, jadi menghafalnya secara lafaz atau maknanya. Ya, jadi ringkasnya begini ya, untuk bisa berharap mendapatkan berkah doa Al-Imriti itu ada 3 tahapan yang idealnya dilewati. Apa itu? Yang pertama, hafalkan semua nazamnya. Nah, ini bisa Anda lakukan secara mandiri dengan kreasi sebebas-bebasnya. Bisa juga mengikuti gaya pondok atau lembaga pendidikan tertentu, atau menciptakan gaya sendiri. Ya, menghafal bisa dilakukan secara individu, bisa juga dilakukan secara bersama-sama. Bisa memanfaatkan rekaman lalaran yang ada di YouTube, atau tidak pakai media pembantu apapun. Bisa dengan lagu maupun dengan tidak. Hanya saja saran saya, kalau menghafal itu bacalah dengan tajwid dan menekankan pada pembiasaan mengenal wazan puisi, agar nanti mudah memahami ilmu arud dan qafiyah. Nah, jika sudah hafal dengan cara ini, baru boleh dipertajam dengan memakai lagu. Ya, yang saya amati yang menghafal melalui lagu itu biasanya agak lemah untuk memahami ilmu
Arud, karena lagu itu memang sedikit banyak agak merusak wazan bahar puisi itu. Oke, itu tahap yang pertama ya, menghafalkan semua nazam. Tahapan yang kedua adalah usahakan memahami maknanya. Gimana caranya? Cari guru terbaik untuk memahami maknanya. Jangan lemah untuk berguru ke banyak orang, supaya semakin mendalam pemahaman Anda terhadap isi nazam Al-Imriti ini. Walaupun sudah pernah ngaji khatam isinya, jangan menolak untuk ngaji lagi jika bertemu dengan guru yang bagus, yang ilmunya luas, yang mendalam, yang bisa memberikan faedah tambahan yang sifatnya mempertajam. Jika Anda sudah bisa membaca kitab gundul, maka penajaman pemahaman ini bisa dilakukan dengan cara mengkaji syarah-syarahnya. Saya sarankan yang paling mudah dikaji itu syarahnya Al-Bajuri, Fathur Rabbil Bariyah ya. Lalu pertajamlah dengan syarahnya Ar-Raghib. Lalu kemudian pertajamlah dengan syarahnya Al-Fashni yang bernama Al-Qiladah Al-Jauhariyah. Kemudian tajamkan lagi dengan syarahnya Burhanuddin Al-Ahsa'i. Lalu kemudian pertajam lagi dengan Ghurarud Durar. Ya. Kalau tidak punya waktu mengkaji sendiri semua syarah tersebut, maka Anda bisa belajar pada syarah Mu'afa, syarah saya. Syarah yang saya lakukan dalam serial video ini. Karena saya telah mengkaji berbagai macam syarah tersebut. Kemudian untuk memudahkan saya bagi syarah nazam Al-Imriti ini dalam 4 serial untuk setiap baitnya. Ada level dasar, ada kajian sorof, ada kajian nahwu, dan kajian mendalam. Jadi jika Anda memahami betul isi syarah yang saya jelaskan, maka seakan-akan Anda sudah mengkaji semua syarah nazam Al-Imriti yang saya rekomendasikan sebelumnya. Oke, itu tahapan kedua ya. Jadi tahapan memahami maknanya. Tahapan yang ketiga adalah hafalkan pemahaman Anda. Jadi semua catatan ilmu yang Anda tulis jangan lupa dimurajaah, lalu ajarkan, presentasikan. Jika belum punya murid, maka presentasikan tanpa murid. Saat presentasi tidak usah melihat catatan, usahakan tidak melihat catatan. Jadi Anda bisa memastikan bahwa Anda sudah hafal betul ilmu yang Anda pahami itu. Jika lupa, maka catat betul di poin apa lupanya. Setelah itu pada presentasi berikutnya pastikan tidak lupa lagi. Nah, dengan cara ini maka Anda mencapai level menghafal Al-Imriti, bukan hanya lafaznya tapi juga maknanya. Ya, jika sudah mencapai level atau tahapan ketiga ini, maka Anda bisa berharap lebih besar untuk dapat berkah doanya Al-Imriti. Ya, dengan demikian yang berhak mendapatkan doa Al-Imriti ini bukan hanya santri, tapi juga tentu saja yang mengajarkan nazam Al-Imriti, yakni mereka yang melakukan aktivitas iqra, mengajarkan, juga yang mengajarkan supaya santri menjadi paham apa isinya, yakni melakukan aktivitas tafhim. Ya, sebab pengajar itu yang namanya guru yang mengajarkan nazam Al-Imriti secara otomatis idealnya tentu menghafal dulu, lalu memahaminya, baru kemudian mengajarinya. Tidak mungkin orang mengajarkan sesuatu yang belum difahaminya. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina. Al-hijratu